besar yang ke-11. Dosa besar yang ke-11 ini al-liwatu, yaitu liwat. Liwat itu perbuatan keji laki-laki dengan laki-laki. Kalau zaman sekarang disebut dengan istilah LGBT. Ini yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut, yang Allah balikkan dan Allah hujani dengan batu. Bagaimana dalam Al-Quran Allah kisahkan bagaimana kaum Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hud ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Ketika sudah datang perintah kepada kita, kemudian apa yang terjadi? Mereka membangkang dengan berita itu. Ja'alna 'aliyaha safilaha, yang di atas Allah jadikan di bawah, dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buminya dibalik oleh Allah, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan Allah hujani dengan batu-batu yang mengandung api, yang membara. Inilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Nabi Lut. Karena kenapa? Mereka melakukan liwat. Liwat ini suka sesama jenis. Kenapa al-liwatu? Liwat ini masuk dosa besar, bahkan dicantumkan dalam kitab Al-Kabair yang 70 ini masuk urutan 11. Karena kenapa? Pertama, liwat ini menyalahi kudrat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan Allah menjadikan perempuan-perempuan sebagai pendamping dari laki-laki. Dalam banyak ayat Allah sebutkan hal itu. Bahkan Allah jadikan perempuan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kenapa? Biar mereka litaskunu ilaiha, mereka saling hidup bersama, berdampingan. Ketika sudah terjadi seperti masa kaum Nabi Lut, ini sudah menyalahi dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah ciptakan pasangan, Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, tapi malah disalahgunakan. Ini bagian penyimpangan psikologi sebenarnya. Ketika mereka sudah ditakdirkan dengan yang sesuai, mereka punya realnya, ada laki-laki, perempuan, ada siang dan malam. Allah ciptakan itu berpasang-pasangan, tapi ini tidak mau dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini menyalahi kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengadab orang yang melakukan liwat. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhafu ma akhafu alaikum amala qaumi Lut, yang saya takutkan kepada kalian dari perbuatan Lut, kaum Nabi Lut, la'ana man fa'ala ilaihi talatan. Allah melaknatnya sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan hal itu. Apa kata Rasulullah? Faqala la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amala 'amila qaumi Lut. Sampai 3 kali Allah akan melaknat orang yang berbuat seperti halnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maqtula bi. Kalau kita mendapati orang yang berbuat seperti halnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, apa yang harus dilakukan? Hukum di dunianya, faqtulul fa'ila wal maqtula bi. Yang melakukan, yang menjadi objek dan subjeknya harus dibunuh dua-duanya. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'di. Karena akhlak yang seperti itu menular, akan nanti menyebabkan yang lain, mempengaruhi yang lain. Sampai Rasulullah harus dibunuh dua-duanya. Jadi hukuman secara syariat, orang yang melakukan LGBT dibunuh.
Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yanzuru ala bina'in fil qaryati fayulqa minhu thumma yudba'u fil hijarati kama fa'ala qaumi Lut. Kalau riwayat Ibnu Abbas itu dihujani dengan batu sampai meninggal. Seperti halnya Allah menjatuhkan hukuman kepada kaum Nabi Lut, mereka wa amtarna alaihim 'alaiha hijaratan min sijil. Mereka dihujani dengan batu. Jadi ini ada dua pendapat, ada yang langsung dibunuh, ada yang dihujani dengan batu sampai meninggal. Ini balasan yang harus dilakukan kepada orang-orang yang melakukan liwat. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat wa ajma'al muslimuna ala anna al-liwata minal kaba'ir allati harramallahu ta'ala. Karena liwat itu sudah bagian dari dosa besar. Ini kaum muslimin sepakat bahwa liwat itu bagian dari dosa besar yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atatuna dzukrana minal alamin wa tad'una ma khalaqallahu rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Shadaqallahul adzim. Ay mujawazuna minal halal ilal haram. Mereka itu sudah melanggar ketentuan Allah dari yang halal kepada yang haram. Apa itu? Atatuna dzukran. Melakukan liwat laki-laki dengan laki-laki. Wa tadaruna ma khalaqallahu rabbukum min azwajikum. Mereka justru tinggalin yang dihalalkan oleh Allah. Mereka sudah berikan istri-istri, sudah ditentukan oleh Allah istri-istri dari mereka. Tapi mereka tinggalkan itu. Tidak suka dengan istrinya. Aneh ini. Ini kenapa ini saya bilang menyatai kodrat Allah? Karena memang sudah ditentukan oleh Allah berpasangan, ternyata dia tidak suka dengan pasangannya. Kata Allah, wa tadaruna ma khalaqallahu lakum. Mereka tinggalkan istri-istrinya. Subhanallah ini sampai terjadi seperti ini. Bal antum qaumun 'adun. Mereka adalah orang-orang yang sudah melampaui batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi hukumannya harus al-fa'il wal maf'ul maktul, yang melakukan dan yang menjadi objeknya harus dua-duanya dibunuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'atun yusbihuna fi wadabillahi wa yamsuna fi suhtillahi ta'ala. 4 yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Qila wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka 4 golongan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan qala al-mustahibbun al-mutasabbihuna min ar-rijali bin nisa. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi laki-laki yang sudah menyerupai dengan perempuan. Rambutnya dipanjang-panjangin, penampilannya sudah tidak terlihat lagi laki-laki. Itu juga bagian yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wal mustabihat minan nisa'i birrijal. Dan begitu pula perempuan yang sudah menyerupai laki-laki, rambutnya dipotong pendek, pakaiannya sudah seperti laki-laki, penampilannya dan sebagainya, menyalahi kodrat Allah. Itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walladhi ya'til bahimah, dan orang yang melakukan hubungan dengan binatang. Ini sudah kita saksikan di televisi, ada yang melakukan seperti itu. Itu juga akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walladhi ya'ti dzakaru ya'ni al-liwat, dan orang yang melakukan liwat, melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki. Wa ruya annahu idza raqiba dzakaru dzakara istahajja ihtazza arsul rahman khaufan min ghadabillahi ta'ala. Kalau sudah ada yang melakukan liwat, arsy ini bergoncang. Arsy-nya Allah ini bergoncang. Kenapa? Takut Allah murka. Karena sudah manusia melampaui batas. Jadi dalam hadis ini disampaikan kalau sudah ada orang yang melakukan LGBT, arsy itu bergoncang.
Apa yang terjadi? Fatakad samawatu antaqa 'alal ardi fatumsikul malaikatu bi atrafiha wa taqra'u. Kemudian untuk menyelamatkannya, malaikat memegang semuanya. Ujung-ujungnya dipegang oleh malaikat sambil malaikat menyebutkan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, marrat berkali-kali sampai Allah tidak murka lagi dengan perbuatan itu. Ini sebenarnya yang dilakukan malaikat ini dalam rangka menyelamatkan bumi agar Allah tidak murka terhadap orang yang melakukan itu. Maka salah satunya yang menyebabkan Allah tidak murka karena orang masih banyak yang berpegang kepada Allah dan Al-Quran, berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, taraktu fikum amrayni lan tadillu idza tamassaktum bihima abadan, kitaballah wa sunnati. Manusia tidak akan pernah sesat selamanya kalau dia masih berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, ini terkait dengan liwat, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Walaupun dikatakan dari Al-Lutiyun, orang-orang dari kaum Nabi Lut yang melakukan liwat itu, mereka mengatakan ada 3 golongan. Jadi tidak semuanya melakukan, tapi salah satu asnafin, sinfun yanduruna yang hanya pandang-pandangan, sinfun yusafiruna yang hanya salam-salaman, wa sinfun ya'maluna dzalikal amal khabitha, dan golongan yang ketiga adalah mereka yang melakukan langsung perbuatan liwat tersebut. Tapi ini adalah bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan saja, wa nadru bi syahwatil ilal mar'ati, melihat perempuan dengan syahwat saja sudah zina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Zinal aini an-nadru. Ketika melihat perempuan kita dengan pandangan syahwat, zina itu. Wa zinal lisanin an-nutq, kita mengucapkan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, zina, kata Rasulullah. Wa zinal yadi al-badsu, apalagi sampai memegang perempuan yang bukan mahramnya. Mahram ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang memakai baju ihram, mahram. Jadi mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Jadi itulah kata Rasulullah. Wa zinal uduni al-istima', kita zinanya telinga itu mendengar. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan yang lawan jenis saja diharamkan oleh Allah. Bahkan itu disebutkan zina, apalagi liwat. Ini bagian yang sudah menyalahi kodrat Allah. Mudah-mudahan khususnya di Indonesia ini dijauhkan oleh Allah orang-orang yang melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan Nabi Lut, kaum Nabi Lut, karena itu akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dan keluarga kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terus melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.